Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini, di mana kita tidak hanya akan belajar, tetapi juga akan diajak merenung. Merenung apa ya? Ya, ini adalah tentang sosok luar biasa yang membentuk peradaban dengan keteladanan dan keadilan. Bayangkan, di sebuah kota yang dulunya hanya padang tandus, berubah menjadi pusat peradaban Islam. Sebuah tempat di mana keadilan bukan hanya wacana, tapi nyata dalam setiap aspek kehidupan. Dan semua itu dimulai dari seorang pria yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi, yaitu kekuatan akhlak dan keteladanan. Dialah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam 10 menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana beliau membangun masyarakat Madinah yang adil, inklusif, dan beradab. Yuk kita mulai. Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai seorang rasul yang menyampaikan ajaran agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin spiritual sekaligus kepala negara yang berhasil menciptakan masyarakat yang adil dan beradab di Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, beliau tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membawa misi penting dalam sejarah Islam, yaitu membangun masyarakat yang berlandaskan nilai keadilan, toleransi, persamaan hak, dan kesejahteraan sosial. Peran beliau dalam membentuk masyarakat Madinah yang pluralistik menjadi model penting dalam peradaban dunia. Setelah perintah hijrah diturunkan, Rasulullah dan para pengikutnya meninggalkan Makkah menuju Yasrib yang sekarang adalah Madinah, kota yang penuh perpecahan. Yasrib saat itu dihuni oleh dua suku utama, Aus dan Kharaj, yang telah lama berseteru. Ketegangan antara keduanya sering memicu perang saudara yang melemahkan kekuatan sosial dan politik kota tersebut. Tapi semua berubah saat Nabi Muhammad SAW datang. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pelarian dari Mekah, tetapi diundang sebagai penengah dan pemimpin. Setelah beliau tinggal di Madinah, persaudaraan Mu'ah antara kaum Muhajirin dan Ansyar terbentuk. Ini bukan persekutuan simbolik semata, mereka saling mewarisi, bekerja sama, dan berbagi harta benda. Beberapa Ansyar bahkan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada saudara barunya, yaitu kaum Muhajirin. Bisa kita lihat bukan? Beliau bukan datang sebagai penguasa, tetapi sebagai penengah, pembina, dan pemimpin spiritual. Langkah awal membangun ukhuwah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Bayangkan saja, seseorang menyerahkan setengah hartanya kepada orang yang baru dikenalnya. Itulah kekuatan iman dan cinta kepada Allah. Tak cukup di situ, langkah monumental selanjutnya adalah penyusunan Piagam Madinah, Constitution of Medina, yaitu sebuah dokumen sosial politik yang menjadi fondasi pertama negara Islam. Piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam, Muhajirin, dan Ansyar, serta antara umat Islam dan kelompok non-Muslim, khususnya Yahudi. Hal ini adalah sebuah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam. Isinya apa? Perlindungan hak warga, kebebasan beragama, kerjasama lintas agama, dan perlindungan kolektif atas Madinah. Ini bukan hanya toleransi, tetapi kerjasama antar agama dalam satu masyarakat madani. Luar biasa, bukan? Baik, kita lanjut. Dalam masyarakat baru yang dibentuk Rasulullah, tidak ada kasta, tidak ada istilah bangsawan lebih mulia dari budak. Lihat saja,
Siapa muazin pertama dalam Islam? Iya, kalian benar. Bilal bin Rabah, mantan budak berkulit hitam, tetapi justru suaranya yang sering diserukan ke langit sehari sebanyak 5 kali. Masya Allah. Keadilan sosial juga tampak dari perhatian Nabi pada fakir miskin, yatim, janda, dan musafir. Islam bukan agama retorika, tapi sistem yang nyata dengan zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme keadilan sosial. Dan bagaimana dengan perempuan? Nabi memperjuangkan hak waris perempuan, melarang kekerasan terhadap istri, bahkan bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Islam mengangkat martabat perempuan dari yang diwarisi menjadi yang dilindungi. Sekarang kita akan bicara soal ekonomi pada zaman tersebut. Islam datang bukan untuk mengatur ibadah saja, tetapi juga sistem ekonomi yang adil dan merata. Pertama, Nabi melarang riba, karena riba menindas yang miskin. Beliau membangun pasar Madinah, bebas dari monopoli, tanpa kecurangan, dan setiap penjual diawasi langsung oleh Rasulullah SAW. Pernah satu kali ada sebuah kejadian yang mana Nabi menemukan buah basah di bawah tumpukan buah kering. Lalu beliau bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari umatku. Hebatnya lagi, sistem distribusi harta dijalankan melalui zakat. Tidak ada ruang untuk kesenjangan ekonomi. Semua warga punya hak dan martabat yang sama. Harta bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk diberdayakan demi umat. Nah, aspek terakhir, tapi bukan yang paling ringan. Kalian tahu apa? Ya, keadilan dalam hukum. Nabi Muhammad SAW menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ingat nggak tentang cerita wanita bangsawan Quraisy yang mencuri? Saat Usamah bin Zaid memohon keringanan, Nabi bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Wow, tegas sekali bukan? Ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kebenaran. Hukum bukan milik elit, hukum adalah milik Allah. Itulah sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang sama di hadapan hukum. Andai hukum tersebut ada di zaman sekarang, mungkin Indonesia nggak korupsi kali ya. Oke, balik ke topik. Bahkan dalam urusan negara dan militer, Nabi tidak bersikap otoriter. Beliau sering bermusyawarah, termasuk saat perang Uhud dan Khandaq. Artinya apa? Hukum Islam bukan diktatoris, tetapi partisipatif dan penuh hikmah. Teman-teman sekalian, dari gurun tandus yang penuh konflik, Rasulullah membangun masyarakat yang damai, adil, dan beradab. Apa kuncinya? Ya, Rasulullah menerapkan uhwah, keadilan, akhlak, dan juga musyawarah, serta iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga negarawan yang mengubah wajah peradaban dunia. Beliau membangun negara Madinah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, kebebasan beragama, musyawarah, dan keseimbangan hak serta kewajiban, yaitu membangun masyarakat Madinah dengan fondasi yang kokoh, berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan tauhid. Keadilan tidak hanya ditegakkan dalam ranah hukum, tetapi juga meresap ke dalam sendi-sendi sosial dan ekonomi. Dan Madinah menjadi prototip negara sipil berbasis wahyu yang menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab, serta solidaritas. Model pemerintahan ini menjadi warisan penting dan inspirasi bagi sistem negara modern. Dengan memahami peran beliau dalam membangun masyarakat yang adil, peserta didik akan mampu meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Madinah adalah contoh hidup bahwa peradaban Islam dibangun atas cinta dan keadilan.
Dan tugas kita hari ini adalah melanjutkan warisan itu. Dengan apa? Mulailah dari diri sendiri. Mulai dari lingkungan kita dan teruslah menjadi pribadi yang adil dalam setiap tindakan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar dan masih banyak salah-salah dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembelajaran ini mencerahkan hati dan menggerakkan aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Huwaidah dari lokal B dengan NIM 23010107717. Pamit undur diri. Terima kasih. See you, bye bye.